Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada 27 Maret 1968 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintahan Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, seperti stabilitas politik keamanan, stabilitas ekonomi, dan pemilihan umum. Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Di antara penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan demokrasi terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak blok komunis. Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh MPRS, maka pemerintahan Orde Baru segera berupaya menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen dengan melakukan rehabilitasi dan stabilisasi politik dan keamanan. Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut adalah agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi Polkam, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menggunakan suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan keamanan, termasuk di dalamnya desoekarnoisasi dan depolitisasi kekuatan-kekuatan organisasi sosial politik atau Orsauspol yang dinilai akan merongrong kewibawaan pemerintah. Seiring dengan itu, dibentuk lembaga-lembaga stabilisasi seperti Kamtib pada 1 November 1965, Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional 11 Agustus 1966, dan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional 1 Agustus 1970. Mengenai kebijakan politik luar negeri yang dipandang menyimpang, pemerintah Orde Baru berupaya mengembalikan Indonesia dari politik Nepos Old Devos dan poros Jakarta Phnom Penh Hanoi Peking Pyongyang ke politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Tujuan dari politik luar negeri pun diarahkan untuk dapat dilakukannya pembangunan kesejahteraan rakyat. Hal itu tampak dari pernyataan Jenderal Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar tanggal 4 April 1966. Beliau menyatakan bahwa Indonesia akan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif yang mengabdi kepada kepentingan bangsa dan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968 yang dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan. Berisi menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun dan pemilihan umum. Menyusun dan merencanakan repelita, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945, dan melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Indonesia juga memulihkan kembali hubungan baik dengan Malaysia termasuk Singapura yang sempat terganggu akibat kebijakan konfrontasi Indonesia 1963 sampai 1966. Di samping itu, 28 September 1966, Indonesia kembali aktif di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana 1 Januari 1965, Indonesia keluar dari lembaga tersebut. Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS nomor 9 MPRS 1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum, pemerintahan Orde Baru melakukan pelemahan atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Dilakukan terhadap pendukung Soekarno,
kelompok Partai Sosial Indonesia, dan kelompok Islam Fundamentals yang sering disebut kaum ekstrim kanan. Selain itu, pemerintahan Soeharto juga menciptakan kekuatan politik sipil baru yang dalam pandangannya lebih mudah dikendalikan. Organisasi itu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya, Sekber Golkar, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Golkar. Pemilu baru dapat diselenggarakan pada 1971. Berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 23 tanggal 23 Mei 1970, jumlah partai politik yang diizinkan ikut serta dalam pemilu adalah 9 parpol, yaitu NU, Parmusi, PSII, PRTI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, ditambah dengan Golkar. Adapun perolehan suara terbanyak hasil pemilu 1971 adalah Partai Golkar sebanyak 236 kursi. Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik. Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. 9 partai yang ada berfungsi ke dalam 2 partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. 4 partai Islam bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan, sementara 5 partai non-Islam bergabung dalam PDI. Selain kedua kelompok tersebut, ada pula kelompok Golkar yang semula bernama Sekber Golkar. Pemerintah Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk trilogi pembangunan, yaitu stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Semua penghalang pembangunan, termasuk segala hal yang dapat memicu munculnya instabilitas bangsa harus disingkirkan. Itulah kira-kira makna pesan yang dirangkum dalam trilogi pembangunan. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23/1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi antara lain dengan menyusun APBN berimbang. Untuk menanggulangi masalah hutang piutang luar negeri itu, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Prancis, untuk merundingkan hutang piutang negara, dan ke London, Inggris, untuk merundingkan hutang piutang swasta. Sejalan dengan upaya diplomasi ekonomi, pada 10 Januari 1967, pemerintah Orde Baru memberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Dengan UU PMA, pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa arah kebijakannya akan ditempuh oleh pemerintah Orde Baru berbeda dengan Orde Lama. Orde Baru tidak memusuhi investor asing dengan menuduh sebagai kaki tangan imperialisme. Upaya diplomasi ekonomi ke negara-negara Barat dan Jepang tidak hanya berhasil mengatur penjadwalan kembali pembayaran hutang negara dan swasta yang jatuh tempo, melainkan juga mampu meyakinkan dan menggugah negara-negara tersebut untuk membantu Indonesia yang sedang terpuruk ekonominya. Hal ini terbukti antara lain dibentuknya lembaga konsorsium yang bernama Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI. Selain mengupayakan masuknya dana bantuan luar negeri, pemerintah Orde Baru juga berupaya menggalang dana dari dalam negeri, yaitu dana masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia dan bank-bank milik negara lainnya adalah berupaya agar masyarakat mau menabung. Upaya lain adalah menerbitkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri UU PMDN nomor 6/1968 bahwa
Dalam penanaman modal dalam negeri, perusahaan-perusahaan Indonesia harus menguasai 51% sahamnya. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pada awal Orde Baru mulai menunjukkan hasil positif. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan dari 650% menjadi 120% tahun 1967, bahkan sampai 8,88% pada tahun 1971.